banyak orang jenuh ketika mereka meninggalkan dosa? Karena mereka mendapatkan hasilnya begitu-begitu aja. Tidak sempurna. Dia bangun, jatuh lagi. Tapi itu realita yang harus kamu hadapi. Dan kamu perlu mengatakan, inilah aku. Tapi di sisi lain, sebagai seorang Kristen ada juga orang yang jenuh dalam penderitaan. Mengapa engkau jenuh menderita? Jenuh dalam pergumulan. Jadikanlah penderitaan dan pergumulan itu sebagai sahabat terbaikmu. Karena pergumulan dan penderitaan menjadi sarana yang paling dekat untuk menghantarkanmu kepada surga. Mengapa orang ketika menjadi Kristen semakin banyak penderitaan? Mengapa orang ketika ikut Tuhan semakin menderita? Semakin menderita harus dialami bagi orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena iblis itu akan berusaha menarikmu menjadi miliknya. Kalau Ayub tidak saleh, tidak mungkin dia dicobai oleh iblis. Jadi kalau kamu mengaku Kristen, tapi kamu tidak menderita, mungkin kamu. Ya, shalom, silakan duduk. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja. Temanya adalah mengatasi kejenuhan. Tema ini adalah tema yang unik sekali karena baru pertama kali saya temukan mengatasi kejenuhan. Tetapi meskipun temanya demikian, ternyata mengatasi kejenuhan dalam realita sebagai kita yang mengaku sebagai pengikut daripada Kristus itu seringkali dialami oleh semua orang. Maka kita menggunakan pandangan Rasul Paulus kepada suratnya kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan demikian akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk dapat mengerti makna ini secara sempurna, kita harus baca ayat ke-9. Apa yang telah kamu pelajari dan yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu, dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan sebagai kesimpulannya, Paulus mengatakan segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa kita menjadi seorang Kristen mengalami kejenuhan? Dalam hal apakah engkau menjadi jenuh? Apakah engkau jenuh ketika kamu berusaha bangkit keluar daripada dosa? Apakah kita jenuh karena kita telah berdosa, jatuh di dalam dosa berulang kali? Jikalau engkau jatuh di dalam dosa berulang kali setiap hari, jangan kaget. Karena ketika kamu kaget, itu adalah bukti bahwa kamu tinggi hati. Sebaliknya, jangan berdamai dengan egomu, tapi datanglah kepada Allah, katakanlah, inilah diriku ya Tuhan. Aku telah berdosa setiap hari, inilah yang bisa kau hasilkan. Dengan demikian, ketika kita mengatakan kepada Allah, membawa diri kita, inilah aku seorang yang amat berdosa, yang hanya dapat menghasilkan dosa setiap hari. Dengan demikian kita merendahkan diri di hadapan Allah. Jangan menyiksa dirimu, tetapi berilah teguran dan hajaran bagi dirimu untuk mendatangkan kebaikan dari pertobatanmu. Jadi jika engkau jatuh di dalam dosa berulang kali setiap hari, jangan kaget, karena Tuhan pun tidak pernah kaget. Kalau kamu kaget, itu tandanya kamu tinggi hati, kamu tidak berdamai dengan realitamu, tetapi justru berdamai dengan egomu. Tapi justru datanglah kepada Tuhan, katakanlah, inilah aku Tuhan. Aku telah berdosa setiap hari, inilah yang dapat kulakukan, inilah yang dapat kuhasilkan. Rendahkan hatimu, hancurkan hatimu di hadapan Allah, agar dengan demikian Tuhan memberi kemampuan kepada setiap orang yang mau bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh. Di dalam generasi yang sangat muda ini, di dalam filsafat dunia yang begitu bodoh, yang memengaruhi hikmat-hikmat yang demikian kita dikeluarkan dan dilucuti daripada kebenaran Kristus, kita berusaha dijadikan sebagai standar dunia, yang dengan dan melalui hal itu, kita menghukum diri kita sendiri tanpa dasar yang benar. Apakah menghukum diri sendiri itu patut? Kita perlu menghukum diri sendiri, tapi motivasinya harus benar. Kita perlu mengakui dosa, kita perlu mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, agar ketika kamu sadar bahwa kamu selalu jatuh di dalam dosa setiap hari, kamu datang kepada Allah, inilah aku tidak mampu melakukan yang baik. Dengan demikian, kamu merendahkan dirimu, dan dengan demikian, merelakan dirimu untuk dibentuk, dan dengan demikian, berserah kepada Allah. Jadi kalau kita saat ini sedang bergumul melawan dosa, dan kamu jatuh setiap hari, bangkit, tinggalkan itu. Tapi satu hal yang perlu kamu latih dalam dirimu, jangan tinggikan hatimu, dengan berkata, seharusnya aku tidak begini, karena memang dosa dihasilkan dari kita yang berdosa. Tapi datanglah kepada Dia, bertelutlah dan katakan, inilah aku Tuhan. Karena tak seorang pun yang mampu merubah dirinya tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa bertobat kalau Tuhan tidak tolong. Tapi masalahnya, pernahkah engkau mengakui kelemahanmu dalam menjalani pertobatan dan mendoakannya ke hadapan Allah? Tuhan bukan tidak tahu apa hal yang kita butuhkan, tapi yang Dia mau, apakah kita dengan sengaja mengakui kelemahan kita dan membuat diri kita bergantung kepada Dia? Yang Tuhan mau adalah kita mau bergantung sepenuhnya kepada Allah,
bahkan untuk meninggalkan dosa pun. Mengapa banyak orang jenuh ketika mereka meninggalkan dosa? Karena mereka mendapatkan hasilnya begitu-begitu aja, tidak sempurna. Dia bangun, jatuh lagi. Tapi itu realita yang harus kamu hadapi, dan kamu perlu mengatakan, inilah aku. Tapi di sisi lain, sebagai seorang Kristen, ada juga orang yang jenuh dalam penderitaan. Mengapa engkau jenuh menderita? Jenuh dalam pergumulan. Jadikanlah penderitaan dan pergumulan itu sebagai sahabat terbaikmu. Karena pergumulan dan penderitaan menjadi sarana yang paling dekat untuk menghantarkanmu kepada surga. Mengapa orang ketika menjadi Kristen semakin banyak penderitaan? Mengapa orang ketika ikut Tuhan semakin menderita? Semakin menderita harus dialami bagi orang yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena iblis itu akan berusaha menarikmu menjadi miliknya. Kalau Ayub tidak saleh, tidak mungkin dia dicobai oleh iblis. Jadi kalau kamu mengaku Kristen, tapi kamu tidak menderita, mungkin kamu kawannya iblis. Mungkin kamu sahabatnya iblis, karena iblis gak mungkin ganggu temannya. Paulus mau melayani, utusan-utusan iblis dikirimkan untuk menghalangi dia. Kalau kamu jenuh dalam penderitaan, jadikan penderitaan itu sebagai sahabat terbaikmu. Karena melalui penderitaan anugerah Allah itu diberikan. Melalui penderitaan, kita memiliki mata air, sumber dari air mata yang diberikan dalam hati kita untuk menyucikan jiwa kita. Kenapa banyak orang menghindari penderitaan? Karena ingin mereka kuat di dalam daging, tapi lemah di dalam roh. Tapi Paulus Rasul yang mulia berkata, aku lebih suka dalam kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Orang yang ingin kuat di dalam daging, pasti lemah di dalam roh. Tapi kalau ingin yang kuat di dalam roh, pasti lemah di dalam daging. Gak akan bisa mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jangan hindarkan dirimu dari penderitaan. Sebab penderitaan adalah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebab kurang apakah Lazarus dalam perbandingan dengan orang kaya itu? Yang dengan demikian selama ia menderita di bumi ini, ia mengalami semua aniaya dan mengalami semua penderitaan, yang dengan demikian itu di dalam ketekunan dan kesetiaannya terhadap imannya kepada Allah yang sejati, itu menghantarnya kepada pintu daripada surga. Sebab kalau kita mengaku sebagai hamba dan dia adalah Tuhan, kalau ia yang adalah Tuhan, kita saja mengalami penderitaan dan tekun menjalaninya demi anugerah bagi keselamatan kamu, saya, dan bagi dunia. Siapakah saya ini sebagai hamba? Tidak melalui itu. Bukankah Maria telah berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Bukankah saya dan kamu adalah hamba Allah? Jadi kalau kita menderita, Tuhan izinkan menderita, bergumul, Tuhan itu ingin membentuk kerendahan hatimu. Saya pernah bertemu dengan salah satu dari keluarga kerabat saya yang begitu sakit, luar biasa, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Beliau cerita bahwa selama hidupnya ibu ini sombong sekali. Tapi Tuhan tegur dia dengan buat dia sakit, lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain. Menurut orang lain, orang ini kasihan sekali. Tapi bagi saya, dia berbahagia. Mengapa dia berbahagia? Karena penderitaan itu melucuti kesombongannya. Penderitaan itu menyadarkan batinnya dan membuat ia berserah penuh kepada Allah. Penderitaan adalah sahabat terbaik dalam hidup manusia. Kalau kamu ingin menghindari penderitaan, kamu ingin menjadi sahabat dari Dia yang membuat Kristus menderita. Siapa yang membuat Kristus menderita? Iblis. Tidak suka menderita. Bahkan ketika Kristus dibaptiskan, ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Setelah dia memulai pelayanannya, tiba-tiba dia pergi ke padang gurun. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu iblis datang berkata, jika engkau anak Allah. Dia menggunakan firman Allah untuk menjatuhkan manusia. Begitu juga dengan hidup kita pada hari ini. Kalau kamu tidak menjadikan penderitaan sebagai temanmu dan sahabatmu untuk dekat dengan Tuhan, maka artinya kamu ingin lepas dari penderitaan. Maka ketiadaan penderitaan di bumi hanya disediakan oleh iblis. Iblis mau kamu tidak mau menderita di bumi. Iblis mau kamu menderita bersama dengan mereka di selama-lamanya. Tapi Tuhan ingin memurnikan kita di bumi dengan penderitaan agar kita bisa menikmati mahkota kemuliaan di dalam kerajaannya. Jadi jangan pandang sebelah mata penderitaanmu. Penderitaan setiap orang beda-beda. Tapi jangan lari dari penderitaan. Justru kejarlah itu. Karena hanya melalui itulah kita bisa berkenan. Bagaimana sebuah noda yang bandel dapat disucikan? Digosok terus-menerus agar dia bersih. Saya hidup di kampung lama sekali.
Ketika saya punya baju yang kotor pakai kena getah pisang, getah ubi, getah apa segala macam, untuk mencucinya tidak cukup direndam saja, tapi perlu digosok-gosok sampai bersih, maka bisa dipakai kembali. Hatimu, hati saya yang tebal, kotor, penuh dosa, penuh kedengkian, ketamakan, kenajisan, dan kepahitan, itu perlu dicuci dengan air mata yang banyak. Sebab air mata yang keluar dari hati yang hancur itu mendatangkan kemurnian dari iman. Jadi jadikan penderitaan sebagai sahabatmu. Mengapa Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahan, sedangkan dunia saat ini ingin kuat, ingin bekerja terus, ingin mendapatkan banyak hal agar dia tetap kuat. Tapi kenapa Paulus mengatakan, aku lebih suka dalam kelemahanku? Sebab Kristus Tuhan kita yang mulia pernah berkata, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan infant, artinya adalah bayi. Jadilah seperti bayi agar engkau bisa masuk dalam kerajaan surga. Bayi itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak orang tuanya. Dengan keyakinan batin yang pasti, apapun yang orang tuanya lakukan adalah demi cintanya kepada anak itu. Maka kita sebagai anak-anak Allah, dalam keyakinan yang pasti, kita harus melangkah dalam hidup bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan, baik yang buruk adalah untuk menyelamatkanku karena demi kasih-Nya. Tuhan tidak pernah pikirkan untung manusia, tapi Dia selalu pikirkan keselamatan kita. Sebab apakah untungnya Paulus melayani Kristus dalam dunia ini? Dia meninggalkan kekayaannya, dia rela menderita, dia rela mengalami sakit, penyakit, dan banyak hal. Tetapi ketika dia melayani Kristus, dagingnya begitu tersiksa, tapi jiwanya mencari puas di hadapan Allah. Makanya ketika sedangkan dia di dalam penjara, dia menyurati jemaat di Filipi, bersukacitalah dan bersukacitalah. Adakah orang yang di penjara yang sebentar lagi akan dipenggal mampu berkata bersukacitalah kalau itu bukan damai sejahtera yang datang daripada Allah? Begitu banyak kekeliruan di dunia ini. Banyak anak-anak muda, banyak orang-orang tua yang berusaha mencari kebahagiaan di luar daripada Allah. Ada begitu banyak kekeliruan di dunia ini, berusaha menjadi bahagia dengan menumpuk hartanya, menumpuk uangnya, memperbanyak relasinya, dan mendapatkan banyak hal yang di dunia ini. Mereka lupa, ditipu oleh bapa dari segala pendusta yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tergantung daripada benda-benda yang kamu pakai. Kebahagiaan bukanlah status bendawi, tapi kebahagiaan adalah status batin. Jadi jikalau kita ingin mencari sukacita, ingin mencari banyak hal kebahagiaan yang datang dari luar, kamu seperti bunga bangkai yang kamu taburi pewangi sebanyak apapun, engkau tetap bau karena bau dari dalam. Tetapi kalau kita seperti bunga melati, apapun yang ada di sekeliling kita, kita tak wangi pada diri sendiri karena sukacitanya dari dalam. Begitu banyak kekeliruan di semesta ini yang ditipu oleh filsafat kosong dunia yang dikerjakan oleh iblis dari belakang, bahwa kebahagiaan itu karena sebuah hal-hal benda yang kamu pakai. Itulah yang membuat kita menjadi jenuh, karena kita punya mindset, punya pola pikir yang terbalik dalam melihat Allah. Jangan pandang berkat Tuhan dengan kekayaan, jangan pandang berkat Tuhan dengan kesehatan, jangan pandang berkat Tuhan karena engkau tidak menderita. Sebab jikalau saya memandang berkat Tuhan dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan tanpa penderitaan, maka dengan demikian dia membenci Rasul Paulus. Sebab Paulus tidak kaya, malah tinggalkan kekayaannya. Sebab Paulus menderita, bukan lepas dari derita. Dan sebab Paulus juga memiliki duri dalam daging tanpa kesehatan yang utuh. Jadi jikalau saya menilai berkat Tuhan dengan itu semua, maka saya mengatakan dia membenci Paulus. Padahal yang kamu baca saat ini adalah tulisan dari Rasul yang mulia itu. Betapa hebatnya dunia ini membodoh-bodohi manusia dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bagaimana engkau bisa melihat Allah? Itu menentukan keselamatanmu. Sebab Kristus pernah bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kalau hatimu tidak murni melihat Allah, maka Allah yang kamu lihat pun Allah yang palsu. Sebab di mana hatimu berada, itulah ilahmu. Jangan izinkan hal-hal yang tidak murni di dalam kesucian hatimu untuk tidak dapat melihat Allah yang benar. Lalu banyak orang juga jenuh dalam pelayanan. Mengapa orang jenuh dalam pelayanan? Melayani Tuhan jenuh sekali. Orang bisa jenuh dalam melayani Tuhan karena dia tidak tahu apa tujuan pelayanannya. Mungkin dia jenuh melayani Tuhan karena mungkin ia tidak dipuji orang di atas panggung. Kurang hebat, kurang baik. Melayani Tuhan bukan tentang di mimbar ini, tapi tentang hidupmu. Jangan jenuh melayani Tuhan. Kalau kamu jenuh melayani Tuhan, dia pun akan jenuh menerima kamu. Kalau kamu tidak melihat wajah Kristus di muka gelandangan yang lewat di depan rumahmu,
kamu tidak akan melihat wajah Kristus di altar. Kalau kamu menutup pintu rumahmu terhadap orang miskin, pintu surga pun akan tertutup bagimu. Roti yang di rumahmu, makanan yang di rumahmu, baju yang di lemarimu bukan milikmu, itu milik orang miskin. Mengapa kita tidak rela melakukan itu? Karena kita tidak mengerti arti sebenarnya mengikut Kristus. Kita mengatakan, aku mengenakan Mesias, aku mati, tersalibkan bersama dengan Kristus. Kalau kita sepenuhnya mengenakan Kristus itu dengan sungguh-sungguh sebagaimana Dia adanya, yang datang mewartakan kebenaran dari Bapaknya yang turun dari surga, maka kalau kita pun menjadi sama, mau menjadi serupa dengan Dia, bukan kita harus bertindak sebagaimana Dia telah bertindak. Kita mengaku saya ini seorang Kristen, tapi saudaramu kesulitan engkau tidak tolong. Meskipun engkau menyanyi setiap hari, 50 kali sehari, keliling Jakarta bawa salib-salib, itu tak akan mampu menolongmu. Itu tak akan bisa menolongmu. Karena mungkin engkau melayani orang dengan menyanyi, tapi engkau lupa melayani perut orang lain yang butuh pertolonganmu. Pintu mengikut Kristus itu tidak lebar. Itu adalah pintu yang sangat sempit yang harus dilalui. Bahkan orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah bagi seorang unta, seekor unta, untuk bisa masuk lubang jarum. Orang kaya di sana adalah orang yang merasa dirinya mampu, bisa melakukan apapun di luar daripada Kristus. Jadi yang membuatmu jenuh melayani, karena kamu nggak tahu tujuan pelayananmu apa. Ketika kamu melayani untuk menyenangkan manusia, apalagi pendeta-pendeta, kalau sudah ketemu dengan orang kaya, apapun orang kaya itu bilang, mau salah mau sesat, diiyain demi uang. Kalau dia melayani karena hal seperti itu, dia akan jenuh karena tidak ada damai sejahtera yang datang dari Allah. Kalau kamu menyanyi di sini jadi song leader hanya karena agar orang melihat betapa cantiknya dan betapa tampannya aku, maka engkau tidak mengerti arti pelayanan. Engkau hanya menghabiskan banyak waktu dibalut dengan tampilan agamawi, tetapi sungguhnya motivasimu belok-belok, dan engkau akan pasti jenuh. Karena kalau kamu mengharapkan kepuasan dari pujian manusia, dari pengakuan manusia, bahkan sampai akhir hidupmu, engkau berakhir di dalam peti matimu, engkau tak akan pernah mendapatkannya sampai kepuasan batinmu. Sebaliknya, Dia anak manusia, Yesus Kristus pernah berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Jadi jikalau jiwa, kebahagiaan yang adalah status batin itu ingin dipuaskan, maka cukuplah Kristus bagimu tanpa menambahkan apapun. Kalau Kristus tidak dapat memuaskan engkau, maka apapun yang kita miliki tak akan pernah dapat memuaskan kita. Sebab apakah kepuasan yang dimiliki para pembesar yang pernah hidup dan sudah mati sampai hari ini? Oleh karena itu, para pelayan-pelayan Tuhan, lihatlah motivasimu dalam melayani Allah, agar pelayananmu kepada Allah itu tidak membuatmu menjadi jenuh. Kalau kita fokusnya untuk menyenangkan Tuhan, ingin menyenangkan Allah yang menyelamatkan kita, maka apapun kata dunia, mau kamu dibilang seperti apapun, kamu tetap melayani karena kamu tidak pusing dengan pandangan manusia, tapi engkau fokus mengajarkan dan melakukan pekerjaan Allah. Kalau kamu fokus ingin menyenangkan hati manusia, yang satu berpendapat A, yang satu berpendapat B, kamu tidak akan jadi melayani karena kamu memusingkan pikiran orang. Tapi kalau kita fokus kepada pekerjaan Allah sesuai panggilan yang dikaruniakan kepada kita, apapun itu badainya, apapun itu masalahnya, kita tidak akan pernah jenuh. Sebab hati, semangat yang benar itulah yang dimiliki oleh Paulus. Maka Paulus rela pergi ke sana kemari, pergi ke sana kemari tanpa jenuh sampai mati dipenggal di Roma. Kalau iman, kasih, dan pengertian pelayanan yang sesungguhnya tidak dimiliki oleh Petrus, tidak mungkin dia disalib terbalik di Roma sampai mati. Tidak mungkin Markus ditarik kuda di Alexandria. Tidak mungkin Yohanes digoreng di minyak panas. Tetapi apakah yang membuat mereka kuat dalam pelayanan? Apa yang membuat mereka tetap setia, tetap tekun di dalam motivasi benar untuk mengikut Tuhan? Apa yang membuat saya harus kuat untuk menderita? Apa yang membuat saya harus kuat untuk melayani? Apa yang membuat saya harus kuat untuk tak melawan dosa, untuk tidak jenuh pada 3 hal itu? Yang membuat kamu kuat, haruslah yang pertama sekali kamu harus mengerti apakah tujuan Kristus itu datang bagi dunia. Inti dari hidup manusia itu hanya dijawab, diberikan, dan disediakan oleh Yesus Kristus. Apa yang dicari manusia? Apa yang kamu cari, anak muda? Kamu kerja di Jakarta, kamu merantau, kamu cari banyak uang ke tempat ini, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu perjuangkan? Apa yang kau cari di dunia ini? Mengapa kau bekerja banyak-banyak? Mengapa engkau pergi kuliah sampai ke luar negeri? Apa yang kamu cari? Apa yang diperjuangkan manusia di dunia ini? Apa?
Apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini? Hidup. Kamu cari banyak uang demi perut, demi hidupmu kan? Kamu kuliah besar, tinggi-tinggi ke sana, pergi ke luar negeri, agar dengan gelar itu kamu bisa kerja di perusahaan bagus, demi uang banyak, demi perut yang kenyang, tetap hidup. Hidup yang dicari manusia. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, dari perempuan manapun engkau dilahirkan, dari suku manapun engkau berasal, hidup yang dicari manusia. Sehingga demi hidupnya, orang-orang kaya rela membunuh mereka yang mengancam nyawanya. Demi hidupnya Kain membunuh Habel. Demi hidupnya Herodes membunuh para bayi. Hidup yang dicari manusia kan? Dan yang paling ditakuti oleh manusia adalah kematian. Semua orang takut pada kematian. Ini selalu saya katakan. Beberapa minggu lalu ketika Tiongkok mengadakan parade militer, maka Vladimir Putin, presiden Rusia, diundang ke sana. Lalu Xi Jinping dan Vladimir Putin ngobrol bagaimana caranya menemukan teknologi untuk memperpanjang usia manusia dan tidak mati-mati. Pemilik perusahaan 10 perusahaan valuasi terbesar di dunia di Amerika Serikat telah berinvestasi kepada laboratorium biologi untuk menemukan hal-hal dan teknologi bagaimana regenerasi sel manusia secara otomatis agar tidak mati-mati. Di Arab Saudi, orang-orang kaya telah menggelontorkan dan membakar banyak uang untuk menemukan obat-obatan di dunia farmasi agar bagaimana manusia itu bisa tetap awet muda dan tidak menua dan tidak mati. Elon Musk takut bumi mencemari kulitnya, dia cari di Mars untuk tinggal agar tidak mati. Bahkan orang kaya yang punya segala sesuatu, mereka takut sekali pada kematian. Ingin hidup terus, takut pada kematian. Kalau hidup yang engkau cari dan kematian yang paling engkau takuti, mengapa engkau tidak mempercayakan jiwamu kepada Dia, Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberi hidup melalui itu? Apakah alasan manusia menolak Yesus? Apakah alasan manusia menolak Kristus? Kalau hidup yang dia cari dan kematian yang dia takuti. Kalau kematian yang paling kamu takuti, bukankah seharusnya kamu percaya kepada Dia yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dan memberi hidup melalui kenaikannya ke surga? Apakah alasan yang cukup bagi manusia untuk menolak Yesus Kristus kalau keinginannya adalah hidup dan ketakutannya adalah kematian? Makanya kalau ada anak-anak muda di dalam pikirannya yang sia-sia, mereka berkata, "Tidak apa-apa aku tinggalkan Yesus. Yang penting aku berbuat baik. Yang penting. Alibi yang tidak berdasar. Yang penting. Yang penting baik. Yang penting tetap ingat orang tua. Tidak apa-apa di luar Yesus. Demi wanita, demi pria, demi uang, demi jabatan, demi harta mereka tinggalkan Yesus. Mereka lupa Raja Darius Agung yang begitu besar, Alexander the Great yang begitu berkuasa, Herodes Agung yang begitu kaya, Firaun yang begitu tampan di dalam dinasti Alexandria, Cleopatra yang begitu cantik, Kaisar Agripa, Kaisar Agustus yang memimpin peradaban kekaisaran Romawi. Mereka kaya, kuat, berkuasa, cantik, tampan sekali. Tapi semua yang mereka miliki itu bahkan tak dapat meluputkan mereka dari kematian dan tak dapat memberi mereka hidup yang mereka mau. Karena sampai hari ini mereka masih di bawah kakimu di dalam kuburan. Jadi kalau kamu cari uang, cari harta, cari jabatan dengan meninggalkan Yesus Kristus, nasibmu akan sama dengan mereka yang sampai hari ini masih almarhum. Tapi Yesus Kristus telah memberi belas kasihan yang besar bagi dunia. Ia telah mengosongkan kuburannya selama tiga hari. Ia bangkit disaksikan oleh 500 orang dalam sejarah dunia seperti yang dicatatkan oleh Josephus, sejarawan Yahudi. Dan ketika ia bangkit, para murid begitu berapi-api. Apakah pernah kamu bayangkan mengapa para murid tidak takut mati demi Yesus? Mengapa mereka dengan rela mati konyol, disalib terbalik lah, digoreng lah, disalib bentuk X lah, direbus lah, kayak makanan digoreng direbus? Mengapa mereka tidak takut mati mengalami semuanya itu? Karena mereka melihat Tuhanku, Yesus Kristus yang kulayani, telah mengalahkan kematian. Untuk apa aku takut mati? Mengapa Paulus tidak takut menderita? Karena Paulus melihat Tuhanku telah menderita tapi akhirnya memperoleh kemuliaan kekal. Mengapa ia tidak takut miskin? Yesusku, Tuhanku aja datang dalam kemiskinan, tapi pada akhirnya hanya Dia yang dapat memberi hidup dan mengalahkan kematian meskipun Dia miskin, tapi yang lain begitu kaya. Jadi kalau kamu masih takut mati, takut menderita, dan takut miskin, imanmu masih palsu. Kaget ya, jangan kaget. Berdamai dengan dirimu, inilah aku Tuhan. Kalau kamu masih takut, wajar, jangan kaget. Justru itu menandakan ketidakmampuanmu, maka datang kepada Tuhan, mampukan aku, ya Allah.
Gak mungkin Paulus itu mampu bersukacita besoknya dia mau dipenggal. Bersukacitalah, bersukacitalah. Gak mungkin dia mampu bersukacita kalau Tuhan tidak berikan damai sejahtera dalam hatinya. Maka kalau kamu merasa tidak mampu, maka berdoalah kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melewati semuanya itu. Dengan demikian hidup di dalam Kristus, kita tidak akan jenuh-jenuh. Karena kita melihat Kristus Yesus anak Allah yang hidup telah memuaskan jiwaku, memberikan apa yang tak dapat diberikan oleh dunia, dan menaklukkan apa yang tidak dapat ditaklukkan oleh dunia. Makanya Kristus dalam sabdanya berkata dua realita. Di dalam dunia engkau pasti menderita aniaya, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kamu nggak dibilang kamu enak terus, baru nanti kamu dipermuliakan. Nggak mungkin. Tidak ada mahkota bagi mereka yang tidak berlari. Tidak ada upah bagi mereka yang tidak bekerja. Jadi kalau hidup kekristenanmu hanya datang ke gereja, setelah itu udah dan tidak melakukan apapun, kamu tidak menjadi berkat, tidak menjadi garam yang mengasihkan mereka yang hambar, dan menjadi terang bagi mereka masih dalam gelap, apakah upahmu kelak? Nanti ketika Kristus datang di pengadilannya, dia berkata, wahai anak-anak muda, anak-anakku, laki-laki, kalau tren TikTok di provider man, laki-laki yang menyediakan. Pacarnya pengen apa, belikan. Baju apa, belikan. Mau apa sayangku, saya sediakan. Itu laki-laki sekarang kan. Nah kalau perempuan, kalau laki-laki tidak begini, tidak mau perempuan itu. Jadi maunya perempuan itu queen treatment. Treatment diratukan. Bahkan masuk ke dalam mobil pun perlu digendong agar terlihat seperti ratu. Inilah laki-laki yang sejati, kata para wanita. Dan laki-laki banyak yang mau melakukannya, banyak sekali. Mengapa mereka melakukannya? Karena I love you. Aku mencintai kamu. Jadi apapun yang diinginkan dilakukan semua. Tapi kelak apabila engkau berhadapan dengan raja yang tak berkebinasaan itu, dia menanyakan kepadamu, demi pacarmu engkau melakukan segala sesuatu karena cintamu. Apa yang telah engkau lakukan bagiku demi cintamu kepadaku? Apa yang kau jawab? Apa yang akan kau katakan? Tidak ada? Kalau belum ada, usahakan ada. Mulai sekarang. Karena pacarmu yang kau gendong-gendong itu, kelak itu akan diadili sebagaimana engkau akan diadili juga. Gak bisa menolongmu, gak bisa. Yang kau gendong-gendong kulitnya nak boleh lecet, nak boleh kakinya sakit. Nanti lututnya itu gak kau izinkan lecet, nanti lututnya itu akan lecet ketika bertelut di hadapan Mesias. Jadi percuma kau kasih singkir banyak-banyak, gak berguna. Maka dikatakan orang yang berhikmat adalah orang yang memikirkan ketika firman Allah yang memakai jubah putih yang telah dicelupkan kepada darah anak domba yang akan membumi hanguskan dunia beserta kejahatannya di dalam kegeraman anggur bapaknya. Itulah yang harus kita sediakan. Anak-anak muda, jangan hibur dirimu dengan mengatakan aku masih terlalu muda untuk mengerti itu. Banyak lebih muda dari kamu udah mati. Tidak mendapatkan apa-apa kan? Aku masih bersenang-senang. Tuhan Yesus bilang, jangan kejenuhanmu membuat engkau suam-suam kuku. Pindahlah dari dunia kepada Allah. Jangan seperti istri Lot. Tuhan Yesus mengenai kedatangannya yang kedua kali sebagai anak manusia, dia berkata apa? Ingatlah istri Lot. Dia tidak bilang ingatlah Musa, ingatlah Elia, ingatlah Yeremia, ingatlah Yesaya. Dia tidak bilang itu. Dia mengatakan apa? Ingatlah istri Lot. Mengapa dia menggunakan istri Lot? Karena istri Lot tidak berdiri di Sodom, tidak berdiri di Zoar, tapi dia berdiri di tengah-tengah. Ia ingin pergi ke Zoar, tetapi hatinya masih lekat ke Sodom. Dia jadi batu tiang garam yang membeku. Kalau kita ingin berpindah dari cara hidup dunia kepada Allah, jangan menoleh lagi ke belakang. Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu akan berdiam di sana terus, dan kamu akan menjadi batu dan akan binasa. Dan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia juga berkata, kalau kamu suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, aku akan memuntahkan kamu. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat, mengikut Tuhan Yesus, ikutlah sungguh-sungguh, jangan lihat lagi ke belakang. Karena kalau kamu lihat ke belakang, kamu akan beku. Dan itu akan dibuang, dimuntahkan oleh Kristus. Kalau panas-panas, kalau dingin-dingin. Jangan kadang panas, kadang dingin. Tidak jelas. Jangan jadi abu-abu. Kalau kamu mau bertobat, mau selamatkan, tinggalkan yang lama. Mudah gak? Enggak mudah. Tapi selama kamu mau berjuang, kamu pasti diselamatkan. Tapi kalau kamu hanya main-main, ya udahlah dosaku diampuni, apapun yang kulakukan ya enggak apa-apa lah gitu. Kamu menghibur dirimu, ditipu oleh iblis. Saya ini lemah. Ya semua orang lemah. Justru karena kita lemah, kita memohon pertolongan Allah agar Ia memberi kekuatan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
Jadi kita lemah menghadapi penderitaan, minta pertolongan. Karena memang kita lemah. Kita lemah untuk meninggalkan dosa, minta pertolongan karena kita lemah. Kita lemah dalam melayani, minta pertolongan agar kita dimampukan melayani. Karena pada akhirnya saudara-saudara, dalam hal mengingat Kristus di dalam segala sesuatu yang dia lakukan dan di dalam kemuliaan yang dia nyatakan, kita harus menyadari bahwa kita memang ini adalah orang-orang lemah. Kita tahu dia itu kuat kalau kita menyadari kita ini orang lemah. Kita tahu dia penyembuh kalau kita itu sakit. Kita tahu dia murah hati kalau kita berkekurangan. Kita tahu dia kudus, mengampuni kalau kita sendiri jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu tidak ada cara hidup yang paling penting selain daripada menyerahkan diri, menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Katakanlah, Tuhan, aku buta, aku tidak mengerti apapun dalam hidupku, aku serahkan hidupku ke dalam kehendak-Mu. Apapun yang Kau izinkan, semua yang Kau izinkan, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu untuk menggenapi kehendak-Mu yang suci. Kalau kita hidup dengan cara itu, kita kelak akan diperhitungkan sebagai kawanan domba miliknya. Tuhan berkati, kita berdoa. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah bersama-sama menyaksikan video live khotbah terbaru dari saudara kita Elia Myron yang sungguh-sungguh luar biasa, saudara ya. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh saudara kita ini yang terambil dari kitab Filipi 4 ayat 8 dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Semoga firman ini semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ya. Bagi saudara yang mungkin masih mencari, yang hatinya tergerak oleh kasih Tuhan, ingatlah saudara, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, saudara. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara sekalian, jangan tunda lagi ya. Yang belum bertobat, ayo bertobatlah sekarang. Datang kepada Yesus. Terimalah kasih-Nya yang tak terbatas ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.